Hai sahabat-sahabat Om Mojo di rumah, kita jumpa lagi saat ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, di siang hari ini, saya jumpa dengan bos kita nih. Pak Kris, thank you. Terima kasih loh di-invite ke acara Bapak. Beliau ini banyak pengalaman. Pak Alexander Rusli. Selamat siang, Pak. Siang Pak Kris, Pak Kris. Kalau banyak pengalaman tuh arti tua, Pak. Tua ya. Tua. Tapi semangatnya masih muda ini. Insya Allah. Semangat harus muda. Harus muda dan berenergi ya. Siap. Dan beliau saat ini banyak yang dikerjakan, banyak ide, banyak peluang yang diambil oleh beliau. Nah, kita akan ngobrol di sekitar itu. Nah, tapi sebelumnya mungkin Pak Alex sedikit intro gitu, memperkenalkan diri pada audiens. Ya, mau diintroin apa nih, latar belakang mungkin ya. Saya dulu sekolah di Australia, balik ke Indonesia tahun 97 pas krisis ekonomi. Nggak tahu tuh pas pulang mau krisis ekonomi, tapi ya udah sampai sini mau diapain gitu kan. Start di Pricewaterhouse, kemudian kerja di pemerintah 9 tahun jadi staf khusus menteri di Kominfo sama di Kementerian BUMN. Terus setelah itu kerja di private equity di North Star, terus kemudian jadi di Dirut Indosat. Setelah itu keluar dari operational management, sekarang komisaris di beberapa tempat, di Unilever, di Hermina, dan sama beberapa tempat lain. Sekalian banyaklah invest di perusahaan-perusahaan digital. Ya digital dalam arti luas ya bos. Ada yang sifatnya IP, ada yang sifatnya memang pure teknologi, ada yang menyelesaikan masalah orang banyak. Ada yang di Indonesia, ada yang di India, ada yang di Singapura, ada yang di Amerika. Macam-macam banget nih saya nulisnya. Macam-macam aja lah. Pokoknya di mana saya suka foundernya, biasanya saya ajak ngobrol lebih lanjut, lihat apakah ada opportunity, ada nilai tambah nggak ya saya bisa berikan selain cuma uang lah. Iya betul. Kelihatannya kita pernah ketemu ya. Oh, kita ketemu sering. Iya, dulu saya kan ketua tim pemenangan Sriji Indosat tuh. Iya betul. Bapak jadi panitia tuh. Waktu itu emang saya menghadapi beliau menyeramkan nih. Takut saya. Maksudnya takut kalah bohong gitu. Bohong banget. Takut kalah betul itu. Takut kalah. Nggak dapat frekuensi itu lebih repot tuh. Nggak ada 3G bisa disumpahin orang banyak tuh. Iya, saya dengan Budayu tuh waktu itu. Oke. Nah, berarti di sini Pak Alex memang penuh dengan pengalaman yang barangkali kita bisa mendengarkan sharingnya gitu ya. Nah, tadi Bapak singgung mengenai banyak opportunities ya. Dan saat ini tren dunia ICT itu ada ups, ada down ya. Nah, kalau pada saat kita bicara ups, mungkin kita antusias untuk bisa apakah itu invest, apakah itu paling tidak ikut nimbrung di dalam peluang-peluang itu. Nah, kira-kira sebagai awal dari pembicaraan ini, obrolan ini, kira-kira Pak Alex memandang perkembangan dunia ICT seperti apa Pak sekarang? Jadi pertama-tama ICT itu saya lihat bukan lagi ICT sebagai sesuatu yang diinvest ya. Udah embedded di mana-mana. Embedded di mana-mana ya. Jadi nggak ada lagi, sedikit sekali proyek itu teknis only. ICT sedikit sekali. Memang ada lah yang hardcore teknis ya, tapi kebanyakan itu IT, ICT, digital apapun itu menjadi bagian dari kegiatan vertikal, kegiatan operational logistics, kegiatan operasi perbankan, pembayaran, kegiatan operasi untuk jual beli ya sebutlah e-commerce, tapi sebenarnya udah embedded. Embedded ya. Embedded. Sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Betul. Saking embeddednya, jadi kita nggak tahu tuh peluang mana yang paling bisa diambil. Ya, tapi kan sebetulnya kita jangan lihat peluang ICT lah ya. Kita lihat peluang bisnis seperti zaman dulu, peluang bisnis dagang, peluang bisnis untuk membuka perusahaan keuangan. Tapi semua itu sekarang akan diwarnai secara kental oleh ICT. Jadi jangan menjadi bagian dari kita ya. Jangan dilihat sebagai investasi atau opportunity ICT, dilihat sebagai investasi ya seperti zaman dulu juga di bidang health, di bidang pendidikan, di bidang macam-macam. Berarti dalam hal ini adalah yang kita fokuskan perhatian kita adalah di vertical industries. Vertical, pada akhirnya vertical itu yang akan menentukan ya IT atau ICT hanya
infrastruktur pendukung, menjadikan Ya. segala macam sesuatu lebih cepat, Ya. lebih dalam, lebih menguntungkan. Kira-kira menurut Bapak di dunia mana tuh? Dunia di vertical industries yang mana yang banyak peluangnya saat ini? Ya, sebetulnya kan semua peluang itu akan selalu ada. Ya. Secara terus-menerus. Ya. Nah, memang harus dilihat funder atau venture capital, pendana, itu biasanya masuknya dengan tren-tren tertentu gitu ya. Ya. Tapi opportunity selalu ada, Bos. Oke. Karena kan pain point untuk melakukan perbaikan di segala lini itu selalu ada yang bisa diperbaiki sehingga lebih efisien, lebih menguntungkan, lebih apa. Nah, tapi memang itu harus dikaitkan juga dengan siapa yang menjadi pendana. Nah, pendana itu kadang-kadang beberapa tahun yang lalu semua masuk rame-rame ke e-commerce. Jadi semua pendana itu maunya di e-commerce semua. Terus beberapa tahun yang lalu dia mulai masuk ke fintech ya. Si e-commerce sudah mulai turun, fintech mulai meningkat gitu ya. Terus kemudian sempat latah ya, kira-kira gitu ya. Ya, betul latah, tapi sebenarnya bukan latah, ketakutan untuk tidak ikut. Ketakutan untuk tidak ikut. Wah, ini menarik nih istilahnya. Ya, istilah kerennya istilah FOMO, fear of missing out. Tapi kalau misalnya dia dianggap sebagai investor, si investor A, B, C yang lebih ngetop, dia ngerjain, kok gue tolol banget nggak ngerjain juga gitu kan. Gitu, jadi takut ketinggalan dalam hal ini. Takut dibilang, kok lu nggak ngerti, kok lu nggak lihat opportunity ini. Cuman kan kuenya menjadi berkurang kalau banyak orang datang ke situ. Bisa dilihat kuenya berkurang, tapi kan mengikuti teori supply demand yang kita tahu dari zaman dulu, yang akhirnya ada itu adalah the investment price becomes more expensive. Ya. Barangnya sedikit, yang mau masuk lebih banyak, harga naik. Sama, Bos, kayak kue dikit, yang mau beli banyak, harga naik, Bos. Nah, makanya orang lihat up and down. Sebetulnya bukan up and down. Pada saat dia saking banyak demand, harga ketinggian, akhirnya dia istilahnya crash gitu kan. Yes. Dia kayak tombol reset kepencet, Bos. Dia balik lagi normal gitu ya. Tapi sebetulnya opportunity tetap ada, tapi ya crash itu atau down cycle itu diperlukan untuk mereset kembali harga investasi supaya ekspektasi orang yang benar-benar normal gitu, Bos. Ya. Ya, saya selalu dengar ya, kalau kita masuk ke dunia bisnis yang baru itu kan mulai dari fase startup ya. Ya. Habis itu bidangnya apapun lah ya. Scaling up ya. Ya. Setelah ternyata startup kita itu menghasilkan, kita scale up ya. Setelah itu baru growing up. Nah, di dunia ICT saat ini kira-kira di vertical industry mana ya yang masing-masing fase itu sudah terjadi? Ya, kalau yang paling gampang itu sebetulnya di bidang e-commerce. E-commerce. E-commerce itu udah mature ya, sudah mature. Berarti dia udah growing up. Udah growing up, udah mulai juga decline, udah kembali ke equilibrium sebenarnya gitu, Bos. Ya. Jadi kan itu udah mungkin sekitar 8 tahun yang lalu dia mulai ada startup banyak, kemudian dia grow, terus kemudian dia mulai leveling up, mature. Sekarang dia udah mulai business as usual. Grow-nya setiap tahun udah mulai 6%, 7%, ngikutin GDP, Bos. Nah, itu berarti udah ngikutin dengan growth. Jadi udah kurang menarik lagi orang invest di e-commerce. Bagi investor yang mengharapkan high return dengan high risk, ya nggak menarik. Nggak menarik ya. Itu harusnya investment di situ harus orang-orang yang ya ngarepin sedikit di atas bunga bank itu, Bos. Oke. Tapi stable. Acuannya itu di atas bunga bank ya. Kan orang selalu mencari investment di atas daripada gue naruh deposito yang super aman gitu kan. Gue naruh sesuatu yang risiko lebih tinggi tapi return juga lebih tinggi gitu. Kalau saya sebagai orang awam, bagaimana saya menemukan peluang itu? Misalnya kan saya dengar nih banyak nih orang pada lari ke e-commerce itu mereka buka toko online. Ya. Toko online-nya itu ya tergantung produk mereka juga. Misalnya jualan butik, atau jualan batik, jualan apapun. Nah, Bapak kira-kira memandang itu seperti apa itu? Itu kan nggak ada bedanya sama zaman dulu orang buka toko, buka kecil, buka lapak, nggak ada bedanya. Jualan arisan apa segala macam. Cuma sekarang tokonya atau medium jualnya itu melalui yaitu digital outlet. Karena memang itu tadi udah menjadi bagian dari kehidupan kita ya, embedded ya. Dan sehingga barrier to entry-nya juga sudah keniscayaan bukan? Keniscayaan udah kejadian, udah kejadian, udah business as usual. Udah kehidupan normal. Nah, kemudian mencari marginnya seperti apa tuh? Kalau misalnya saya nih orang awam nih buka toko online, kira-kira untuk saya itu kriterianya dan
apa namanya, antusiasme saya akan seperti apa dari segi margin misalnya? Pada akhirnya bos, orang tuh akan sama. Apakah dia punya toko, apakah dia mau berjual online, dia tuh akan ngarepin margin itu mirip-mirip aja. Dia ngarepin 35, kalau toko-toko personal itu 30%, 40% lah. 30-40%. Itu kan kalau dia ngerasa toko murah gitu ya. Nah sekarang itu tokonya lebih murah lagi karena modalnya cuma buka account digital doang. Account digital. Itu Tidak doang. perlu harus sewa space di mall misalnya. Betul. Nggak ada resikonya, nggak ada. Kecil sekali sehingga dia jualannya pun bisa lebih murah. Modalnya ruang makan atau ruang tamu dijadiin gudang. Terus dia foto-foto pakai handphone yang sama, diupload. Begitu ada orang beli, ya udah dia lihat harganya berapa, taruh margin, taruh biaya pengiriman, kirim. Itu kan sebetulnya tidak membutuhkan investasi yang luar biasa besar. Itu orang seperti buka toko pun di rumah bisa. Malah sekarang ibu-ibu rumah tangga jauh lebih mudah untuk ngerjain itu. Ya teman-teman tuh semua ibu-ibu muda sekarang pada buka toko online. Iya dong. Dan produknya juga importnya dari Cina pula, Pak. Itu kan murah-murah sekali. Nggak peduli bos dari manapun. Yang penting, kalau orang-orang buka toko-toko online begitu kecil-kecil, kan nggak ada biaya gudang. Pokoknya ada satu pojok rumah taruh tempat barang gitu kan. Iya. Jadi nggak ada gudangnya itu di rumahnya sendiri. Aja, gitu. Oke. Gitu bos. Jadi menurut Pak Alex, peluang bisnis di ICT itu sebenarnya embedded ya, dari ICT-nya embedded ya. Cuman peluangnya ada di setiap vertical industries, ya kan? Saya mau nambahin sedikit. Monggo. Jadi kalau orang berinvestasi di dalam dunia digital sekarang, yang memang di mana ICT embedded, itu ada dua jenis game yang dimain. Main seperti ibu-ibu tadi, dia main dividen, main di keuntungan operasional. Betul. Dia beli harga 5, jual dengan harga 10, untungnya 5. Ya. Atau ada yang bermain valuasi. Dia bermain untuk menaikkan nilai usahanya. Sehingga sahamnya bisa dijual dengan keuntungan yang besar. Game cara mainnya beda. Tentunya yang kedua tadi yang bermain valuasi, higher risk, tapi high return. Kalau dia jackpot gitu ya, dia misalnya bisa menciptakan sesuatu yang take up ya seperti Gojek, seperti Tokopedia, memang uang yang keluar juga. Tapi semuanya itu rupanya emang identik dengan inovasi baru misalnya. Inovasi baru, tapi bisa IP. Tapi bisa IP, tapi bisa juga kebetulan marketnya pas menerima. Nah ini kan kita harus benar-benar pintar untuk melihat market yang mana. Makanya orang banyak bilang, knowledge is one thing, timing is another thing. Oh, ini timing nih ya. Ini timing, masalah antara Friendster sama Facebook. Kenapa Friendster gagal? Facebook sukses luar biasa. Padahal Friendster yang pertama loh. Ya, dan barangnya mirip-mirip aja kan. Tapi dia kecepetan. Friendster kecepetan. Dia educate the market, pas saat Facebook masuk, udah matang tuh. Ya satu udah habis nafas. Jadi rupanya teman-teman semua, jadi rupanya mau cari peluang bisnis itu juga untung-untungan loh. Timing. Dan juga untung-untungan ini dalam hal ini adalah timing ya, timing. Jadi kalau begitu lebih baik kita jadi follower daripada pionir. Ya nggak juga. Seperti waktu Gojek keluar, kan Grab udah ada Gojek, terus kalau ada Blue Jack yang follow tadi bos, ada Blue Jack, ada apa segala macam, yang lain nggak survive, follower tadi karena udah terlalu didominasi oleh si Gojek. Oke. Kenapa contoh Gojek itu bisa valuasinya sangat tinggi, Pak? Apakah hanya sekedar timing, ataukah ada hal yang lain yang mungkin bisa valuasi? Karena timingnya pas, problem itu ada di masyarakat. Orang banyak yang make dan grow-nya luar biasa gila-gilaan. Grow-nya triple digit every year, makanya valuasi gila-gilaan. Memang debatable apakah valuasi mereka pada hari ini si Goto itu sudah terlalu tinggi atau masih fair. Udah debatable ya. Tapi ya belum didata gitu. Ya sekarang kan the market is saying it's too high, makanya harganya turun terus kan. Kan udah listed kan. Jadi market mengatakan too high lu gitu. Udah terlalu tinggi, makanya harga sahamnya turun terus gitu ya. So itu it's about timing, it's about many things lah. Oke. Nah, ini menginspirasi untuk teman-teman semua di rumah ya. Cuman memang
agak apa ya, agak masih belum begitu jelas bagaimana kita mau menekuni ya di dunia apa opportunities di dunia ICT ini gitu. Kira-kira ya kalau kita bicara vertical industries itu Ya. ada yang dinamakan fintech, Ya. edutech, ya Ya. kan, healthtech, Ya. kemudian kayak Peduli Lindungi itu termasuk Itu punya pemerintah lah, nggak ada itu. Nggak ada Itu government. itu bukan healthtech. Kalau Ya. healthtech itu kayak Halodoc itu kan. Ya sebetulnya gini, itu health tech, tapi itu tidak ada keuntungan dibuat dari situ. Itu kan punya pemerintah, itu government service aja. Kalau Halodoc kan bukan Kalau pemerintah. Ya? Halodoc bukan pemerintah, Halodoc Ya, ya. private sector. Ada Google, di situ ada macam-macam di situ. Kira-kira menurut Bapak itu seperti apa itu? Apakah memang good value untuk masuk ke misalnya ke healthtech misalnya? Itu opportunity-nya masih besar atau enggak? Kalau misalnya Healthtech itu kan sebenarnya basic need loh, kesehatan loh ya. ya. Tapi Kesehatan kayak sebagaimana transport itu kan diambil oleh Gojek. ya Gojek atau Maxim, Ya. ya yang sekarang nomor 3 Maxim. Karena itu memang kan bagian dari kehidupan kita dan basic needs ya, transportation. Ya. Kesehatan juga. Sama. Jadi pertanyaannya itu masih ada opportunity atau Ya, tidak? something like. In my opinion, opportunity tetap ada. Tapi if you want to play the operational profit game, Ya, itu ada. ada. Tapi if you want to untuk play valuasi, the valuation belum game, tentu itu ada. belum tentu ada. Karena valuation itu berarti butuh skala, butuh besar, butuh grow-nya ratusan persen per tahun gitu. Itu yang mungkin susah pada saat ini, karena udah yang bisa di scale up itu udah nggak banyak lagi di bidang health. Oke. Ini kan sekarang lagi pasca pandemi nih, Ya. ya Pak. Ya, Kira-kira buat saya sih pandemi kemarin itu juga suatu peluang ya, bukan hanya masalah ya, tapi mungkin di balik pandemi ada peluang, khususnya yang berkaitan dengan ICT ya. Kira-kira Bapak pandangannya seperti apa? memang pada saat COVID kemarin ya, itu kan memang all the online trading activity semua meningkat. Naik ya, meningkat ya. Trading online meningkat, terus kemudian pembayaran cashless juga meningkat ya. So it is opportunity untuk mereka yang udah di dalam. Growth-nya itu terakselerasi kayak disiram minyak, bos. Oke, good. Karena tapi memang Termasuk yang Bapak alami sekarang ya. saya di fintech yang saya invest, saya ngalamin. Oke. Terus kemudian tapi ada bidang-bidang yang tutup juga. Khususnya Kos-kosan, kenapa? kos-kosan tutup, bos. Oh iya, kos-kosan. Tech ada tech terkait sama kos-kosan tutup. Oke. Namanya in the cost. In the cost tutup, They ya. had to close down because orang kos dipulangin semua ke rumah, bos. Pulang ke rumah, belajar di rumah, Soalnya kerja di rumah, ya kan ya. Kos di mana? Iya. Jadi memang nggak ya, ada yang I call them COVID winners, ada yang COVID losers. Mhm. Ya, yang COVID loser itu tadi ya kos-kosan. Yang di awal tuh ada transportasi itu Iya. ya transport atau traveling yang sifatnya hospitality juga, hotel Turun ya. Tourism turun. Nah, orang nggak ada traveling mesti dikurung di rumah. Oke, jadi dalam hal ini ya memang peluang itu mengikuti kondisi saat ini ya. Ya, betul. Mengikuti apa ya? Ya pandemi itu suatu kondisi yang kita tidak bisa hindari, tapi di balik pandemi ada peluang kan. Peluangnya itu akibat dari apa ya? New normal ya, Pak ya. New normal, Kebiasaan baru yang biasanya mungkin harus kerja di kantor, bisa kerja di rumah. Ya. Atau Atau sekarang dipaksa kombinasi, kerja di rumah. ya, dipaksa kerja di rumah. Sekarang kombinasi kerja di rumah, kerja di mobil, sama kerja di kantor. Minta ampun, bos. Iya. Sekarang ini lagi masa nggak menurut saya belum equilibrium baru, nggak mungkin nih. Belum ya, masih menuju ke equilibrium baru. Baru nanti. antara balance antara di rumah, di kantor, sama di perjalanan. Ekspektasi sekarang agak berlebihan. Nah, kira-kira Pak Alex melihat kondisi ini akan ke arah mana nih arahnya? Dan saya lihat di sini anak-anak milenial ya saat itu banyak ide ya untuk bisa menelurkan bisnis baru, bikin startup baru dan sebagainya. Kira-kira Pak Alex memandangnya seperti apa? Ya, yang gini sih, yang jelas kan milenial ini bukan hanya produser dari Ya. ide baru, tapi mereka kan juga market behavior mereka juga sangat spesifik. Ya seperti tadi mereka misalnya
nggak mau diikat lagi kerja di satu tempat, mau bisa kerja di mana-mana. Itu udah permintaan mereka. Mereka kadang-kadang untuk beberapa kasus ekstrim, mereka bilang take it or leave it. Lu mau gua cara kerja gua seperti ini, kalau nggak ya udah gua cari tempat lain. Ya kan. Jadi mereka market, gitu. Mereka market. Tapi memang pada saat yang bersamaan, karena mereka market, mereka tahu behavior mereka sendiri, mereka juga bisa melihat opportunity tadi, gitu ya. Nah, tapi memang the challenge now that I think millennials face itu mereka lebih terbiasa untuk yang fight-nya kuat tuh nggak sebanyak zaman dulu. Jadi daya juangnya nggak, sedangkan building a startup is not easy. Kan harus punya daya juang yang sangat iya, itu mungkin yang luar biasa ya. Itu kan bukan cuma startup, bisnis baru itu segala macam pengorbanan ada ya. Ya bulan depan gaji orang bisa atau enggak, ada duit nggak buat gaji, apa gue harus minjem dulu atau gimana, atau orang dikeluarin saat ini atau seperti apa gitu kan. Itu kan nature dari perusahaan baru kan semua seperti itu ya, call it startup, call it whatever you want to call it, tapi kan basically itu bisnis baru yang memang belum dapat bentuk. Ya bisa aja dia terpaksa ngeluarin orang apa segala macam, bisa nggak gajian, bisa nggak dia menghadapi hal, bisa nggak dia berjual, mau nggak dia berjualan, tapi karena memang selama hidupnya sudah relatif lebih enak, ya mungkin dia nggak mau fight seperti itu. Nggak mau fight. Tergantung dari orangnya, tergantung dari spirit entrepreneurship, kewirausahaannya ya Pak ya. Entrepreneurshipnya. Tapi kan itu juga dibentuk dari kehidupan kita, biasa digencat atau harus bisa cari jalan keluar atau enggak gitu kan. Ya di sini kalau di psikologi itu apa istilahnya kecerdasan adversity. Yes. Kecerdasan nombal. Kemampuan untuk bounce back. Ya. Jatuh bangun, bangun, akhirnya dia bangkit terus. Yes. Nah, tadi saya menarik Pak Alex mengatakan mengenai financing. Ya. Untuk bisnis baru di dunia IT, startup di dunia IT, itu sekarang situasi financingnya seperti apa ya? Misalnya, apakah financial institutions macam bank itu masih believe dengan bisnis ini, atau mungkin tadi disinggung juga oleh Pak Alex mengenai venture capital? Ya, kalau gini, kalau angel capital, kalau bank itu pada umumnya dia hanya mau minjemin uang kepada orang yang punya collateral. Oke. Itu kan jelas kan, they only will lend money to those who have collateral. Ya. Nah, kalau mau minjem dari bank itu kalau nggak punya collateral susah. Sedangkan the problem with startup itu pada umumnya collateralnya kan nggak punya apa-apa dia kan. Iya. Yang mereka punya tuh orang, intellectual property rights terhadap apa yang mereka desain dan sebagainya. Iya. Nah, kemudian uang itu selalu ada. Selalu ada. Dan sekarang uang lagi berlimpah, luar biasa banyak. Uang lagi berlimpah. Tapi masalahnya mereka lebih takut mau invest. Jadi lebih baik disimpan atau? Lebih baik mereka berhati-hati. Jadi mereka lebih baik berinvestasi, menambah investasi di kegiatan yang dimana mereka sudah invest sebelumnya. Dia double down istilahnya. Double down ya, betul. Nah, kalau dia apakah orang akan invest di perusahaan-perusahaan yang baru? Jawaban iya, tapi lebih selektif. So itu the state that we are in today. Ya. Uang banyak, tapi investor itu akan lebih hati-hati. Investor itu mereka lebih tidak percaya kepada growth tanpa ada jalur sampai ke titik yang sifatnya positif. Ya. Jadi memang the game has changed a lot lah. Oke. Jadi investor sekarang lebih berhati-hati. Demikian juga dunia perbankan. Perbankan udah pasti hati dari dulu, prudent lah perbankan, tapi yang tadi funder yang sifatnya divisi apa segala macam. Nah, tapi kan siklus ini normal. Dia dari tahun lalu akhir dia nggak invest, tahun ini nggak invest. So uang tuh numpuk untuk diinvest di tahun berikutnya, sehingga akhirnya tahun depan nanti pada akhirnya dia akan tercapai satu titik di mana semua rame-rame harus ngelontorin duit. Oke. Nah, jadi tunggu saatnya nih tahun depan. Terus orang mulai berebutan kan, gue pingin ini, pingin itu. Jadi akhirnya harga ntar naik lagi. Ya. Siklusnya gitu kan, naik lagi, ntar meledus lagi, pemborosnya kepencet lagi, balik lagi seperti ini. Ya, begitulah ya kira-kira siklusnya. Kembali ke siklus bisnis aja ya, bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di dunia bisnis ICT ini. Oke, mungkin ini kita masuk ke ending obrolan kita nih Pak Alex.
Kira-kira Pak Alex bagaimana nih melihat peluang ke depan? Tadi udah disinggung juga sebenarnya. Mungkin ada tambahan informasi yang bisa di-share ke audiens Omah Mojo di rumah? Ya, jadi Indonesia ini kan negara yang besar kan, udah pasti. Negara yang besar dalam artian penduduknya besar sekali. Ya kan, sehingga problem yang terkait dengan orang banyak itu bagian yang tidak terpisahkan dari negara kita. Ada problem ya kalau orang banyak itu mulut banyak. Orang tersebar butuh masalah logistik bukan untuk makan, logistik untuk barang, makanan, dan untuk nganterin, untuk segala macam. Itu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, karena masalah orang tersebar, masalah pemerataan juga nggak ada. Pemerataan mungkin jadi peluang juga itu. Ya itu peluang. Jadi masalah-masalah semua akan terus ada. Nah, tinggal masalah sekarang funder. Equity tadi ya, equity funder tadi, dia mau take a bet di industri yang mana. Ya, uang banyak, tapi ini tren berikutnya nih begitu pintu kebuka lagi dan orang mulai invest. Kalau kita ngomong e-commerce yang umum seperti Tokopedia, Shop, itu udah selesai tuh. Udah nggak ada lagi yang udah stabil dan orang tidak melihat ada opportunity besar lagi di situ. Kalau orang bicara mengenai fintech, orang juga akan kelihatan udah banyak, ada OVO, ada GoPay, ada macam-macam gitu yang mereka lihat udah cukup mature ya. Orang lihat edutech juga ada ruang guru apa segala macam, ya udah mulai tapering down juga gitu. Nah, tapi memang dari semua hal tadi ya health tech, yang vertikal yang lebih kecilnya apa? Jadi orang tuh udah solusi gede itu udah banyak mengerjakan. Tapi solusi yang kecil, yang sub solusi itu belum banyak. Seperti baru-baru ini ada yang namanya quick commerce. Itu bagian dari e-commerce. Quick commerce itu nganterin barang ke rumah dalam waktu 15 menit, apapun bentuknya. Harus ada batas waktu. Ada batas waktu. Jadi kalau seperti ada perusahaan namanya Astronot. Dia astronot. Dia kita pesen barangnya cuma terbatas dalam website. Tapi dia jamin dalam waktu 15 menit. Kalau di rumah saya itu dia selalu nyampe kurang lebih 13 menit. Jadi kalau nggak nyampe 15 menit ada penalti. Ada penalti. Dan itu barang, tapi terbatas ya, barang sehari-hari aja. Tokopedia juga punya Tokopedia Now, Toko Now, saya lupa lah namanya apa. Tapi dia 2 jam. Terus si Shopee juga punya apa segala macam. Mereka sekarang udah punya semacam SLA. Service level. Kalau namanya quick commerce itu selalu ada SLA-nya. Lebih mahal tuh barang. Tapi ada SLA-nya. Di dalam Tokopedia pun kalau dia kategorinya terpisah. Itu yang dimaksud Bapak sebagai quick commerce. Apa tadi sub? Ya, itu sub vertical. Sub vertical. Jadi itu istilah baru itu. Jadi kan sebetulnya dia commerce, tapi dia masuk ke commerce yang lebih quick commerce lah istilahnya. Itu lagi top tuh, lagi trending ya, lagi happening karena orang ngerasa susah untuk mendapatkan barang tepat waktu lah di Indonesia gitu loh. Itu lagi trending. Digital bank udah lewat tuh, masa belum apa-apa udah lewat. Itu pendek sekali tuh, begitu orang hot terus sekarang udah mulai udah slow down gitu ya. Edutech orang juga kelihatannya waktu ruang guru terus kemudian udah mulai slow down, orang juga mulai banyak kecewa. Jadi susah kita mengharapkan investor mau masuk ke situ. Nah, makanya kita harus lihat opportunity apa sih yang lagi hot didorong sama investor tadi. Quick commerce is one of them. Akan ada seperti di health tech apa ya, misalnya insurance tech gitu ya di dalamnya, health insurance tech atau apa itu opportunity itu masih belum dilihat secara detail. Yang udah ada tuh yang gede-gedenya doang. Jadi e-commerce secara besar, fintech secara besar, tapi fintech yang kecil belum dilihat. Untuk misalnya commerce tadi yang quick commerce lagi dilihat, dan banyak bidang-bidang lain yang tadi payungnya udah ada, yang sub vertikalnya masih banyak opportunity. Oke, good. Rupanya teman-teman Omah Mojo di rumah memang melihat opportunities itu bukan hanya vertical industries yang besarnya, tapi juga tadi kata kunci baru tadi, sub industry. Salah satunya kalau di e-commerce adalah quick commerce. Yes. Baiklah, mungkin kelihatannya kita akhiri obrolan kita siang ini. Terima kasih semua, terima kasih yang mendengarkan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua di rumah. Ini saya sangat langka ini bisa ngobrol dengan baru minggu lalu.
Minggu lalu itu nyarinya juga Bapak sulit loh. Kan pas traveling ada kawinan, Iya. ada kawinan orang Sulit di banget nih Bangkok. beliau nih nyarinya nih. Karena ini mendadak setelah COVID mereda, orang semua traveling. Iya, jadi overseas terus nih Oh beliau iya, nih kependem travelingnya 3 ya. tahun. Oke, terima kasih Pak Makasih, Alex makasih, atas makasih. kesempatannya. Ini Makasih. saya mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa nih bisa Sama-sama, Pak. mewawancara beliau, Sama-sama, teman-teman Pak. semua. Baiklah teman-teman semua di rumah, demikian obrolan siang kita dengan Pak Alexander Rusli. Semoga yang kita obrolin menginspirasi kita semua, Amin. termasuk Anda di rumah. Dan kalau teman-teman like, silahkan subscribe dulu baru pencet tombol like. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Thank you semua. What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins? What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins? What do I do with all this? What do I do with all this?